Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen 2 The Unrevealed Pangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah pertarungan antar senior kemarin, Yu Hao yang pingsan karena kehabisan energi, ia langsung diberikan pil Swansui oleh senior Bebe. Tapi tepat di pagi harinya, terlihat semua tetangga di asrama Yu Hao, mereka tiba-tiba malah terganggu oleh aroma yang tidak sedap. Bahkan kakek penjaga juga merasakannya ya lur ya. Waduh. Yang ternyata efek samping dalam mengkonsumsi pil Swansui kemarin, tubuh Yu Hao malah kotor semua dan mengeluarkan bau yang menyengat. Untungnya Yu Hao juga bergerak cepat dan bergegas mandi. Setelah itu ia pun juga langsung berkultivasi. Yang tanpa diduga setelah memakan pil Swansui, seluruh meridian di tubuhnya menjadi semakin lancar. Bahkan teknik mata iblis ungunya juga naik level ke tingkat mikro atau tahap awal. Sampai Wang Dong pun juga kembali ke asramanya. Yang ternyata alasan Wang Dong keluar kemarin karena ia sudah tahu efek samping dari pil tersebut. Sementara untuk Yu Hao, ia masih saja bertanya-tanya kenapa tubuhnya menjadi kotor dan kekuatannya juga meningkat pesat. Alhasil karena baunya juga sudah menghilang, jadi Wang Dong pun menjelaskan semuanya kalau itu adalah efek dari pil Swansui dari senior Baby kemarin. Sejadi pil Swansui itu merupakan pil yang sangat mahal, di mana fungsinya bisa membersihkan sumsum di tubuh dengan mudah dan meningkatkan kekuatan roh secara signifikan. Tapi untuk efek sampingnya, pilnya akan mengeluarkan semua kotoran di tubuh bagian luar sehingga akan menyebabkan bau yang menyengat. Tentunya Wang Dong sendiri juga cukuplah kesal karena semalaman ia berada di luar. Namun sebagai gantinya ia malah meminta traktir sarapan. Sontak Yu Hao juga tak keberatan sama sekali, bahkan mau berapa porsi pun akan ia bayari. Yang pada akhirnya mereka pun pergi ke kantin di akademi. Sampai singkat cerita setelah selesai sarapan, mereka pun bersantuy dulu di danau Dewa Laut atau pinggiran di akademi. Di sana sembari menikmati alam yang indah, mereka juga membicarakan soal akademi dalam yang berada tepat di seberang dari danaunya. Tapi di saat itu juga lah, mereka melihat seseorang dengan kekuatan Phoenix Api yang tiba-tiba mengarah kepada mereka. Jelas mereka benar-benar sangatlah kaget karena memang selain bisa berjalan di air, Phoenix tersebut beneran menghampiri mereka. Namun sayangnya ketika mereka mau melarikan diri, Phoenix-nya sudah membakar wilayah sekitar. Yang ternyata cewek Phoenix ini adalah Mas Yao Tao, murid di Akademi Shrek bagian dalam, di mana ia malah seperti hilang kendali dan mengamuk di tempat itu. Sontak karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Yu Hao dan Wang Dong pun juga tak bisa apa-apa. Tapi untungnya karena hal itulah membuat ulat Tianmeng pun terbangun dari tidurnya. Bahkan menyadari kalau ada yang mengganggunya, ia langsung mengambil alih tubuh Yu Hao dan melawan Phoenix tersebut menggunakan kekuatan esnya. Yang sudah jelas sebagai monster roh jutaan tahun, ulat Tianmeng berhasil menghentikan amukan dari Phoenix Api menggunakan elemen esnya. Selain itu, ia juga cukuplah kaget karena kekuatan fisiknya Yu Hao ternyata sudah meningkat pesat. Bahkan segel pertama di lautan kesadarannya juga sudah terbuka. Alhasil, Tianmeng berniat memberikan beberapa kekuatannya lagi. Tapi di saat yang sama ia pun menyadari kalau ada sekumpulan orang yang datang lagi. Yang pada akhirnya ia pun keluar dari tubuhnya Yu Hao yang membuat Yu Hao dan Wang Dong pun seketika pingsan. Dan benar saja di saat yang sama sekumpulan orang pun ada yang datang, di mana mereka adalah para murid dan guru di akademi dalam.
Di sana kita diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Ketua Ning yang identitasnya masih belum diketahui dengan jelas. Selain itu juga ada Tuan Zuang yang identitasnya juga belum diketahui dengan jelas. Tapi untuk kekuatannya ia sudah berada di gelar dulu dengan 9 cincin rohnya. Di sana menyadari Yu Hao dan Wang Dong hanya pingsan, mereka pun cukuplah tenang. Tapi meskipun begitu, Tuan Zuang tetap mencoba memulihkannya dengan mengeluarkan teknik alamnya. Di saat yang sama, para murid ini akhirnya berhasil menemukan Mas Yao Tao yang barusan mengamuk tadi. Yang pada akhirnya mereka pun membagi tugas, di mana Ketua Ning dan para murid akan membawa Xiao Tao kembali ke Akademi Dalam, sedangkan Tuan Zuang ia akan mengurus Yu Hao dan Wang Dong dulu untuk memastikan keselamatannya. Di sana di alam bawah sadarnya Yu Hao langsung mengetahui kalau Tian Meng lah yang menghentikan Xiao Tao tadi. Jelas Tian Meng pun hanya mengatakan jika ia tidak turun tangan, takutnya Yu Hao sudah pasti akan menjadi manusia panggang, ya kan? Waduh. Apalagi kekuatan apinya tadi adalah api Phoenix sebagai monster spiritual. Yang pada akhirnya ia pun membahas soal kesehatan Yu Hao yang sudah semakin membaik. Sampai-sampai Yu Hao sudah membuka satu segel yang ia tinggalkan dulu. Tapi minusnya karena barusan ulat Tian Meng sudah menggunakan kekuatannya sendiri, jadi ia tak akan bisa membantu Yu Hao lagi dalam waktu 1 tahunan. Jelas untuk kedepannya Yu Hao harus lebih berhati-hati, dan kemudian ia pun melanjutkan tidurnya lagi. Sementara di Akademi Dalam, Mas Yao Tao pun mulai teringat dengan kejadian barusan dan akhirnya tersadar dari pingsannya. Tapi di sana Ketua Ning malah cukuplah marah karena memang Xiao Tao tak pernah memberitahunya kalau ia tak bisa menahan api jahat di tubuhnya. Terlebih lagi amukannya barusan hampir saja membunuh 2 murid luar. Sontak dengan perasaan bersalah, Xiao Tao hanya bilang kalau ia tak pernah menyangka akan separah ini. Apalagi selama ini ia selalu merasa kalau ia bisa mengendalikannya. Tapi meskipun begitu, ia juga bertanya-tanya soal kekuatan Yu Hao tadi yang bahkan bisa menahan api Phoenix-nya. Sontak Ketua Ning pun hanya bilang kalau itu adalah kekuatan dari es tertinggi, di mana kemurniannya jauh melebihi api Phoenix-nya. Jelas Xiao Tao yang mendengarnya awalnya tak percaya kalau di akademi mereka ada seseorang yang memiliki roh pelindung es tertinggi. Bahkan ia sampai menuduh kalau mereka adalah seorang penyusup. Yang ternyata Ketua Ning awalnya juga menaruh kecurigaan. Bahkan ia berpikir kalau Yu Hao dan Wang Dong adalah orang yang dikirim oleh keluarga kedua murid untuk menjaga mereka. Tapi nyatanya Yu Hao hanyalah murid spesial dari sekte Tang dan diketahui adalah yatim piatu. Sedangkan untuk Wang Dong ia hanyalah anak dari orang kaya biasa. Waduh, masih belum terbongkar identitas asli dari Wang Dong, ya kan? Namun yang membuat Ketua Ning ini sangatlah kaget, mereka berdua sama-sama tak mahir dalam elemen es, tapi mereka malah bisa menghentikan amukan tadi. Balik lagi ke Danau Dewa Laut. Di sana melihat Yu Hao dan Wang Dong yang sudah tersadar, Tuan Zuang pun sangat meminta maaf atas kejadian barusan. Bahkan demi menjaga rahasia ini, ia sampai memberikan mereka sebuah hadiah. Yang ternyata hadiah yang diberikan itu adalah pil Seng Hundan yang membuat Wang Dong pun sangatlah senang. Berbeda dengan Yu Hao, ia yang tak tahu apa-apa langsung menanyakannya. Jadi pil Seng Hundan ini hampir sama seperti pil Xuan Sui kemarin yang merupakan pil dengan harga yang mahal. Jelas Wang Dong bahkan siap untuk menutup mulut dan tak akan menceritakan kejadian barusan kepada siapapun. Yang pada akhirnya sembari kembali ke kelas, ia berniat mengatakan soal fungsi dari pilnya. Tapi sayangnya ketika ia mau mengatakannya, Tang Ya tiba-tiba malah muncul dan mengingatkan Yu Hao untuk jualan lagi. Selain itu, ia juga memberikan sebuah hadiah kepada Yu Hao yang katanya dari senior BB. Yang sudah jelas Wang Dong lagi-lagi dibuat kaget karena hadiah itu adalah pil Xuan Sui lagi, ya kan? Sontak Wang Dong pun kembali menanyakan kepada Tang Ya apakah ia diterima untuk bergabung ke sekte Tangnya. Yang ternyata sebelumnya Tang Ya sudah mendiskusikan masalah ini kepada Bebe. Tapi di sana melihat Wang Dong yang seperti tak serius sama sekali, Bebe pun hanya mengatakan kalau mereka bisa melihat tekadnya dulu. Alhasil Tang Ya pun hanya bilang jika Wang Dong bisa mendapatkan juara pertama di ujian murid baru nanti, maka ia pasti akan diterima di sekte Tangnya. Yang tanpa diduga Wang Dong langsung menyetujui syarat tersebut dan malah sangat semangat.
Yang pada akhirnya kali ini giliran Wang Dong lah yang memutuskan untuk mentraktir Yu Hao dalam menikmati makan-makannya. Tapi di sana sesampainya di kantin akademi, ternyata semua murid termasuk senior Sansi sudah mengantri untuk membeli ikan bakar buatan Yu Hao. Bahkan Sansi yang sebelumnya adalah musuh, sekarang ia mencoba untuk membaur dan mengakrab kepada Yu Hao. Yang ternyata alasan ia membeli ikan bakar ini untuk diberikan kepada ayangnya yaitu Jiangnan sebagai permintaan maaf karena sudah membuat masalah kemarin. Tapi sayangnya di bawah sunset nan indah dengan sikap dinginnya Jiangnan malah menolak ikan tersebut, ya kan? Bahkan Jiangnan sedikit membahas soal masa lalu mereka dan mengingatkan agar senior Sansi tidak mengganggunya lagi. Waduh. Sontak senior Sansi pun seketika langsung terdiam dan tertunduk lesu. Namun ia tak mau menjadi sad boy dan mencoba menghibur dirinya sendiri dengan memakan ikan bakarnya sekaligus. Yang sudah jelas ia juga dibuat kaget terheran-heran dengan kelezatan dari ikan bakarnya. Sampai singkat cerita hari pun sudah malam. Di sana di kamar asrama Wang Dong pun akhirnya mengatakan soal fungsi dari pil Sengdan tadi. Di mana kegunaannya nggaklah main-main yaitu bisa meningkatkan kekuatan Ro secara instan. Tapi setiap Master Ro mereka hanya boleh mengkonsumsinya sekali seumur hidup. Jika lebih maka akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan mereka di masa depan. Alhasil tanpa basa-basi lagi Yu Hao dan Wang Dong pun langsung memakan pil tersebut. Kemudian tak terasa hari demi hari pun berlalu dan terlihat kegiatan Yu Hao masih seperti biasa, di mana ia melatih fisiknya dengan jogging, melatih juga kekuatannya, belajar di kelas dan jualan ikan. Sampai singkat cerita 3 bulan pun juga sudah berlalu. Di sana di dalam kelas Guru Zhao Yi pun hanya mengatakan semenjak sekolah dimulai, semua murid-muridnya sudah melalui tes pertama. Oleh sebab itulah spesial yang kali ini mereka disuruh membentuk tim yang berisikan 3 orang dalam satu timnya. Di mana setiap timnya hanya boleh berisikan 1 Master Ro dengan role penyerang. Jelas dari 300 tim yang akan terbentuk nanti, hanya 150 tim teratas lah yang akan diterima di akademi. Tentunya setelah ujian tim selesai nanti, ujian berikutnya sama seperti biasa yaitu ujian individual. Yang pada akhirnya Guru Zhao Yi pun menyuruh para murid-muridnya untuk menulis role apa yang ingin mereka kuasai. Di mana pilihannya ada 4 yaitu role pengendalian, role penyerang depan, penyerang samping, dan role support. Yang tanpa diduga untuk Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao mereka menuliskan role yang sama yaitu role pengendalian. Sontak Guru Zhao Yi awalnya cukuplah kesal dan beranggapan kalau mereka sengaja melakukannya. Waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Yu Hao dan kawan-kawan? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana setelah menyadari kalau ketiga orang ini memang memiliki bakat di role pengendalian, Guru Zhao Yi tak marah sama sekali. Bahkan ia akan menetapkan tujuan mereka di sini. Selain itu, di episode berikutnya lah mereka berniat untuk mendaftarkan timnya karena memang ujian akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Tapi di saat yang sama, lagi-lagi Tang Ya memberikan Yu Hao sebuah hadiah. Namun sayangnya di malam harinya, Yu Hao dan Wang Dong malah dihampiri oleh Ma Xiao Tao yang ingin mengajaknya ke suatu tempat. Bahkan ia sampai memaksa mereka berdua dengan mengeluarkan aura Phoenix-nya serta menunjukkan kalau ia sudah di level 60-an. Waduh. Tapi kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di part yang berikutnya. Arigatou.